kembali ke kampung halaman untuk mengabdi. Tiap tahun saya buat buku gitu ya. Istilahnya saya sudah mulai pengen kembali pulang kampung. Rutinitasnya ya nongkrong aja di warung kopi. Sebelum itu muncul Tajena itu 2 bulan tim saya pikirkan. Ica Kiwi di sini, selamat datang di Rakyat.News Podcast. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Pak Fadli. Pak Fadli ini tuh guys, kalau bisa ditahu dia itu pembimbingku pas skripsi. Jadi bulan 1 itu saya sempro, Pak Fadli pembimbingku, tiba-tiba dia lagi pembimbing KKN. Bilang, waduh, daku kerja bini skripsiku. Terus ada Pak Fadli, bagaimana skripsimu? Bilang deh, Pak, daku kerja bini, kau udah mau dulu KKN. Saya bilang, Kak, jalan Pak, jalan supaya tidak banyak lagi pertanyaan. Jadi pas itu pemilihan dikasih Kak penguji toh Pak. Aku kenal ke pertama karena saya anak ikom. Terus kita jadi dosen di jurnalistik. Bilang, yang mana ini orangnya? Terus Ibu Asmi bilang nih, enggak apa-apa kalau ini pembimbingmu, pasti berjalan lancar skripsimu. Oke lah. Ternyata ketemu sama Pak Fadli, mantap memang bimbingannya. Selain bimbingan skripsi, bimbingan KKN juga mantap, karena itu hari saya sakit dan jangan kembali karena pandemi. Terus itu hari juga dapatkah juga banyak pengalaman baru selain bimbingan skripsi nih dari Pak Fadli, dari ceritanya. Sahabat Rakyat News, kita tahu sendiri Pak Fadli ini pernah di harian berita kota di Fajar Group nih Pak. Iya. Berapa lama itu Pak? Kalau tidak salah saya di sana sekitar 7,5 tahun. 7,5 tahun. Pernah juga di radio Jakarta, TV Jakarta, yang paling ku tahu itu Pak di Trans TV. Iya. Terus dengar-dengar pernah juga dapat sertifikasi khusus dari Belanda sebagai wartawan TV kerjasama, dan pernah juga jadi konsultan donor asli. Iya, betul. Jadi Rakyat News ini undang Pak di sini tuh ada satu pertanyaan. Apa itu? Banyak sekali di media-media kuliah foto tak dengan tulisan Tajena. Saya sebagai orang Makassar, apa artinya itu Tajena? Itu bahasa apa itu Pak Tajena? Oke Dennis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa dibilang kalau di sini? Sahabat Rakyat. Sahabat Rakyat.News. Oke, saya langsung saja itu Tajena. Jadi mungkin 1-2 bulan ini memang ada beberapa yang media-media yang ada iklan saya atau ada yang memberitakan saya. Tapi konsep Tajena itu, kata Tajena itu dari bahasa Bugis. Oh, bahasa Bugis. Pantas aku tahu. Iya, karena Nisa Makassar ya. Nah, itu Bugis nih. Bugis itu khususnya Bugis Bone, tanah kelahiranku. Alhamdulillah saya lahir di Bone, meskipun setelah itu saya sudah lebih banyak menghabiskan waktu sudah di luar sebenarnya. Begitu nih, Tajena itu. Tajena itu artinya sendiri tunggu saya. Oh, tunggu saya. Tunggu saya. Itu. Oke, ditunggu apa ini, Pak? Oh, iya. Oke, kalau pertanyaan begitu begini lagi nih. Iya. Tunggu saya, insya Allah akan kembali ke kampung halaman untuk mengabdi dalam hal apapun. Mengabdi dalam hal apapun. Yang penting itu positif pastinya. Mengabdi itu positif. Positif itu bisa mengabdi dalam misalnya bisa menjadi anggota DPD, bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi wakil bupati, bisa menjadi bupati pastinya juga, bisa menjadi DPR, banyak luas. Saya yang paling real mungkin saya bisa menggarap lahan tanah itu. Konsep Tajena itu luas. Tunggu saya itu istilahnya saya selalu mengatakan Tajena itu positif. Menunggu dalam hal positif. Menunggu untuk sebuah pencapaian demi kesejahteraan masyarakat Bone pada umumnya. Pada khususnya Bone pada khususnya, Sulawesi Selatan pada umumnya, gitu, Indonesia secara keseluruhan. Artinya ingin mengabdi dalam berbagai macam hal.
Seperti itu. Nanti kita lihat perkembangannya Tajena itu saya mau masuk kemana gitu. Itu. Jadi itu filosofi foto itu Pak. Kan filosofinya itu baca buku, bahkan ada yang bilang, mau ada bikin Pak Fadli nih. Oh gitu. Bikin buku. Oke, filosofinya karena saya kan ada beberapa tim gitu. Ada beberapa tim saya, termasuk beberapa tim konsultan saya, konsultan komunikasi dan media. Kebetulan saya latar belakang di media yang tadi kan ada sekitar 25 tahunan lah terakhir di media. Saya juga kan kadang membantu orang dalam hal-hal pencitraan kan. Kebetulan saya kan dosen juga kan, tempatnya Nisa di Universitas Islam Negeri, salah satu dosen di sana. Tim yang membentuk ini sebenarnya banyak sekali model-model. Kalau tadi itu ditanyakan soal buku, Nisa tanya soal buku karena itu keterwakilan bahwa saya adalah seorang dosen gitu kan. Dosen kerja wartawan itu kerja intelektual, kerja cerdas. Dosen pasti lebih-lebih. Nah, itulah yang itu filosofi, itu melambangkan, itu mewakili ketika soal saya lagi membaca buku. Karena kan saya suka membaca buku dari dulu, bukan cuma sekarang. Buku-buku saya banyak, bahkan saya juga tiap tahun saya buat buku gitu kan. Soal etika komunikasi, soal pemberitaan, tiap tahun saya buat. Tiap tahun apakah itu didanai oleh saya sendiri atau didanai oleh pihak luar atau kampus lah. Biasanya saya juga dikasih dana oleh kampus gitu kan. Gitu nih. Jadi itu konsep Tajena itu nanti tahun depan atau konsep Tajena ya silakan istilahnya gini. Sebenarnya belum ingin saya ungkapkan, jadi beruntunglah ini rakyat.news gitu. Saya itu membuat bukan saya, tim kan saya dikerja oleh tim saya. Tim saya pun juga itu mantan wartawan nasional, pernah di TV, pernah di harian yang besar gitu. Itu dan beberapa dosen. Saya ceritanya ingin mengabdikan itu kapan saja ya, mungkin tahun ini bisa atau tahun depan bisa, tergantung ya, tahun depan mungkin, tahun ini bisa. Istilahnya saya sudah mulai pengen kembali pulang kampung karena saya merasa ya mungkin sekitar 30 tahun terakhir saya lebih banyak di luar, di Makassar, di Jawa. Jadi sekarang itu mau kembali ke saya mau kembali ke kampung saya, tempat tanah kelahiran saya, tempat ibu bapak saya, kebetulan almarhum ibu saya sama bapak saya itu bersepupu gitu kan. Tempat lahirnya, tempat di mana 90% rumpun saya itu ada memang di tanah Bugis, di Bone khususnya. Watampone kota dan Bugis. Bone secara umum ya, Kabupaten Bone yang masih sangat luas. Kan Bone itu luas sekali nih. Paling luas sekarang di antara kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Itu jadi Tajena tunggu saya tahun depan atau tahun depan. Jadi apa ini kesibukan sekarang Pak? Ya kesibukan seperti tadi ini saya ngomong bicara awal tadi memperkenalkan sambil memperkenalkan saya tetap masih tercatat di sebuah kampus negeri di Universitas Islam Negeri, masih tercatat sebagai dosen di sana. Terus ada beberapa perusahaan ada beberapa lah 3-4 perusahaan media, termasuk terkait dengan perusahaan media, ada perusahaan konsultan pasti. Ya saya tidak pernah bekerja di luar dari hobi, di luar dari sekolah saya, di luar daripada hobi saya. Jadi hobi saya di jurnalis, saya dosen komunikasi jurnalistik. Terus pekerjaan saya juga di pekerjaan saya masih terkait media. Saya konsultan di media, saya punya di Jakarta, di Jakarta, ada di Sulawesi lain, di daerah lain lah, ada selain di Makassar ya, dan rutinitasnya ya nongkrong aja di warung kopi sambil sekali-kali jualan, karena saya juga punya jualan. Apa yang dijual Pak? Jualan kue saya nih. Pernah aku lihat Facebook tak? Bunga, saya jual bunga, saya jual kue, saya jual bunga, saya jual kue. Itu bunga kita jual kita sendiri atau collab sama istri kita? Iya gabung sama nyonya. Karena kan biasanya ini apalagi pandemi kemarin itu ya betul. Setahun terakhir ini memang saya konsen di bunga dan jual makanan lagi-lagi makanan khas Bugis. Iya, apa itu Pak?
Barongko. Barongko orang Bugis bilang. Kalau kita kan Bugis kan terkenal dengan Bone itu terkenal barongkonya. Kue barongko dan ada juga kue-kue cake gitu kan. Saya bikin dengan beberapa bukan teman, saya sama nyonya yang membuatnya. Sambil saya pasarkan. Alhamdulillah jalan. Jadi ada bisnis-bisnis begitu kecil-kecil, adalah bisnis-bisnis yang kecil-kecil lah saja. Yang penting istilahnya harus survive bedeng orang sekarang di tengah pandemi ini. Harus survive, harus pintar-pintar mengelola keuangan, apalagi keinginan ya tadi mau kembali ke kampung, ingin mengabdi, berarti kan saya punya visi, punya misi, punya keinginan. Saya ingin misalnya saya ingin bercocok tanam ini contohnya, berarti saya harus beli lahan. Saya ingin begini, berarti saya harus membuat sebuah tempat lagi. Jadi betul-betul ini Tajena inovasi baru. Iya, seperti itu. Dan sebenarnya Tajena ini pendengar penontonnya rakyat.news ini Tajena itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan sudah terpasang di media. Enggak, sudah terpasang terpasang di media. Maksudnya gini, sebelum itu muncul Tajena itu 2 bulan tim saya pikirkan. Jadi tidak segampang itu bahwa hari ini besok langsung ada Tajena itu hampir 2 bulan itu. Jadi akhirnya kita pakai brand itu Tajena. Tajena dalam bahasa Bugis tunggu saya atau tunggu mak kodong, tunggu saya. Saya ingin kembali insya Allah mengabdi dalam hal apapun, yang penting positif. Itu. Jadi 2 bulan itu satu kata Tajena itu. Itu saya dipikir bagus ini. Hampir 2 bulan tim saya yang hebat menurut saya karena langsung Pak. Tidak segampang itu. Tajena itu bukan cuma satu orang yang pikir, ada sekitaran 6 apa 7 orang dan itu orang-orang yang sudah master di bidangnya, sudah dosen komunikasi, sudah wartawan yang sudah puluhan tahun yang memikirkan ini konsep Tajena ini. Akhirnya lahirlah ini dan insya Allah ke depan akan terus Tajena. Insya Allah Nisa. Didoakan semuanya. Amin. Semoga penonton berjalan juga. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Fadli. Saya panggil Pak karena dosen saya di UIN Alauddin Makassar. Sahabat Rakyat News, nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.